hadapan tata suci-Mu, naikkan penyembahanku. Ku dengar suara malaikat berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak hingga bergema, elukan tinggikan Sang Raja. Di hadirat-Mu aku tersungguh memuji dan memuja-Mu Tuhan, tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya, Kau Tuhanku. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku, berdiri di hadapan tata suci-Mu, naikkan penyembahanku. Ku dengar suara malaikat berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak hingga bergema, elukan tinggikan Sang Raja. Di hadirat-Mu aku tersungguh memuji dan memuja-Mu Tuhan, tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya, Kau Tuhanku. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa di dalam ibadah Paskah. Kita sama-sama berbakti untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Oscar Surjadi. Beliau adalah gembala sidang gereja City Blessing di Portland, USA. Selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Halo MDC Solo, selamat hari Paskah, selamat hari kebangkitan Kristus Yesus Tuhan, di mana hari-hari ini di dalam bahasa Inggrisnya in the most unprecedented times, gak sama sekali belum pernah terjadi seperti apa yang kita lakukan saat ini. Kita bergereja di rumah, kita mulai melihat di televisi, di alat digital kita, tapi kita percaya tidak ada yang mustahil untuk kita semua beribadah dan merayakan kebangkitan Kristus. Dan tahun ini 2020 saya diminta oleh Pastor Michael Razi untuk menyampaikan pesan Paskah yang sangat unik sekali saat ini. Saya ada di Portland, di Oregon. Kami semua dalam perlindungan Tuhan, sehat, dan saya berdoa juga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian tetap di dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat. Saya ingin membagikan isi hati Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8. Dikatakan surat Paulus ini dikatakan, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Paulus mengatakan ini untuk suratnya kepada Timotius.
Paulus ada di penjara, Paulus menderita, Paulus ditangkap sama Empire Kaisar Nero. Dan Paulus mulai dijebloskan di penjara tanpa diketahui kapan dia harus dihukum atau dia lepaskan. Saudara, bayangkan pada saat itu Paulus tidak mempunyai masa depan dan tidak tahu apa yang terjadi besok. Dan waktu saat dia ada di penjara itu, dia ingin memberikan satu assurance, ada satu keyakinan bahwa kebangkitan Yesus itu banyak seringkali disalahgunakan oleh banyak orang Kristen pada saat itu. Kebangkitan Kristus dipakai untuk hal-hal yang sifatnya bukan ada sesuatu yang tujuannya membuat kerajaan Allah dimuliakan. Tetapi kebangkitan Kristus saat itu banyak sekali dilakukan oleh orang-orang Kristen pada awalnya yang somehow Timotius juga lakukan itu bersama-sama dengan orang Kristen yang lainnya. Tapi Paulus mengatakan bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu gak cuman hanya diingat. Bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu terjadi ketika ayatnya yang ke-9, saudara kita baca saudara, lihat. Kuasa kebangkitan Kristus itu terjadi karena pemberitaan Injil, inilah aku menderita. Bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu Paulus katakan bukanlah sesuatu pil yang kita makan kalau kita katakan demi nama kebangkitan Kristus semuanya terjadi, tidak. Tetapi kita pahami pada hari Paskah ini bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu hanya terjadi ketika kita berada di dalam kerajaannya, di dalam kerajaan Allah. Dan ketika kita menderita di dalam kerajaan Allah, maka kuasa kebangkitan itu mulai bekerja. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Maka ayatnya yang ke-10 dikatakan demikian. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Saudara yang terkasih, pada saat-saat ini kita melihat apa yang terjadi oleh dunia saat ini. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang single maupun sudah menikah, sudah bekerja maupun sekolah saat ini kita tidak bisa melakukan apa yang biasanya kita lakukan. Ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi saat ini yang membuat kita saat ini tidak bisa berbuat apa-apa selain tinggal di rumah. Maka saudara melihat dan mendengarkan firman Tuhan ini mungkin ada di rumah lewat digital, nggak seperti di gereja. Tetapi saudara, hari-hari ini kita harus bisa menyesuaikan diri kita lewat perubahan yang ada. Kebangkitan Kristus Yesus yang terjadi 2000 tahun yang lalu sangat afdol sekali masuk di dalam penderitaan, dalam pekerjaan di dalam kerajaan Allah. Apa artinya saudara? Pada saat-saat ini Tuhan mau kita bersabar. Pada saat-saat ini Tuhan mau kita berserah. Tidak lagi kita mengandalkan kekuatan kita, tidak lagi kita mengandalkan kekayaan kita, tidak lagi kita mengandalkan bahwa negara kita paling hebat. Tidak bisa kita mengandalkan satu orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luar biasa. Tidak bisa saat ini, tidak ada vaksin. COVID-19 belum ada. Saudara, saat ini apakah pandemik ini akan terjadi lagi atau tidak ada. Hari-hari ini hanyalah cuman satu, kita hanya bisa bergantung dan bersabar dan berserah kepada Tuhan. Bukan arti kata berserah itu kata yang sangat lemah, saudaraku. Tapi saya percaya kuasa kebangkitan Kristus ini yang harus kita ingat, ya, bahwa dia sudah bangkit dari orang mati, bagus untuk kita lakukan. Lakukan dengan apa? Satu, dengan kesabaran. Kedua, dengan berserah. Kata penderitaan, kalau saudara baca di dalam Grekanya, itu mempunyai persamaan dengan kata berserah. Jadi kata berserah itu sama dengan kata penderitaan. Karena kata berserah itu kita tidak di dalam kemudi, kita tidak di dalam kontrol.
Bayangkan saudara, selama hidup ini kita di dalam kontrol. Kita bisa mengontrol hidup kita, kapan kita mau keluar, kapan kita mau masuk. Kapan kita mau pergi dan kapan kita mau pulang. Saat ini kita diatur oleh pemerintah, bahkan pada wilayah kota yang tertentu, kita tidak boleh keluar, kita dianjurkan untuk tetap di rumah. Kita tidak tahu lagi bagaimana cara kita mengontrol diri kita lagi. Tetapi saat ini Tuhan katakan lewat firman-Nya, berserah di dalam penderitaan ini. Sebab di dalam berserah itu, maka kita akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Maka saudaraku, Paulus mengingatkan Timotius yang pada saat itu masih berusia muda, untuk melakukannya pada ayatnya yang ketiga. Ada 3 hal saudaraku, dan kita akan berdoa setelah firman Tuhan ini. Yaitu 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang ketiga, 4, 5, dan yang ke-6. Mari ikuti saya ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, ayatnya yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya demikian ia berkenan kepada komandannya. Nomor 1, Tuhan katakan menderita seperti prajurit. Saudara, kita prajuritnya Tuhan, kita prajuritnya Allah. Jadi kita jangan sembarangan saudaraku memakai kata-kata Tuhan, mengatakan kalau saya anak Tuhan. Saya ada di gereja, saya melayani loh, saya ini anak pendeta, saya ini sudah berkhotbah, saya sudah mimpin pujian. Maka apa yang terjadi? Saya mempunyai kuasa kebangkitan Kristus. Yes, tetapi tidak semuanya itu betul. Kalau saudara dan saya tidak menderita, tidak coming into a suffering in the kingdom of God, yaitu suffer mengenai apa? Tidak lagi mengontrol diri kita, kita melepaskan kontrol kita dan kita yang memberikan kontrol itu Tuhan. God, His sovereign plan yang mengontrol hidup kita. Nomor 1 dikatakan ikut menderita seperti seorang prajurit. Prajurit tidak mempunyai mempunyai satu pilihan. Kalau disuruh bangun, dia bangun. Kalau dia bilang suruh di dalam rumah, di dalam rumah. Kalau dia suruh diam, dia diam. Hari-hari ini kita mendapatkan begitu banyak hal di dalam dunia kekristenan, baik mengenai kasih karunia, baik mengenai hal-hal yang lain saudaraku, dan saya tidak mengatakan itu salah, tidak benar, tetapi orang Kristen yang mengikut Kristus harus menderita. Penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen itu bukan menderita karena kesalahan yang kita lakukan, bukan. Tapi penderitaan yang harus kita alami yaitu dalam mengabarkan Injil. Yaitu dalam apa? Melakukan perintah-perintah kerajaan Allah. Nah, penderitaan itu harus terjadi atas hidup kita. Maka kuasa kebangkitan Kristus terjadi. Yang kedua saudaraku, ayatnya yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Yang kedua adalah olahragawan atau atlet. Saudaraku, atlet itu mempunyai daya juang yang luar biasa juga. Tidak mau kalah, dia itu pasti mau menang. Karena kenapa saudaraku? Dia latihan, dia mendisiplinkan dirinya. Bahwa pada hari-harinya dia harus mempersiapkan dirinya untuk melatih dirinya dan melatih dirinya, dan dia harus memberikan dirinya saudaraku totally kepada tujuan yang harus dia lakukan, yaitu pertandingan. Bukankah kita dalam pertandingan iman saudaraku? Mari kita sama-sama menderita karena Kristus Yesus Tuhan sudah memberikan kepada kita suatu kemenangan, yaitu kemenangan di kayu salib. Dan dia sudah bangkit dari mati. Dan kuasa ini terjadi bagi mereka yang mau menderita untuk Kristus Yesus Tuhan. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-6 saudaraku. Seorang petani yang bekerja keras harusnya yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepada pekerjaan dalam segala sesuatu. Saudaraku, yang ketiga adalah petani atau farmer. Yang pertama adalah prajurit, yang kedua olahragawan, yang ketiga adalah petani. Pada saat ini Paulus menggambarkan 3 subjek yang berbeda, yaitu 3 sosok pekerjaan seorang manusia yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Saya ingin mengajak MDC Solo untuk tidak takut untuk menderita. Menderita itu bukan artinya saudara
seperti Paulus harus dipenjara, harus dipukul, harus dicirca. Tetapi penderitaan yang harus kita lakukan pada hari-hari ini adalah berserah. Mari kita sama-sama melatih diri kita untuk berserah. Orang yang tidak mau berserah adalah orang-orang yang tidak mempunyai kuasa kebangkitan Kristus. Saya mau Bapak Ibu, saudara sekalian lakukan apa yang saya lakukan saat ini. Begini saudara, coba saudara lakukan seperti demikian. Yang keras, seperti kita berdoa ya, kita pegang. Saudara rasakan apa? Saudara rasakan seperti genggaman. Ya, saudara coba saudara pegang keras-keras seperti demikian. Nah, ini hidup kita nih sebelum COVID-19 saudaraku. Tapi kalau kita ngotot seperti demikian saudaraku, maka apa yang terjadi? Kita nggak bisa berbuat bebas. Tapi kalau saudara sudah lakukan ini, saudara coba pelan-pelan lepaskan seperti demikian. Lepasin pelan-pelan, pelan-pelan, rasanya enak saudara. Lepas, yes, lepas, saudara tangannya lepas. Saudara tidak lagi menggenggam tetapi sudah melepas tangannya. Lihat saudara ya, ada satu rilis dari tubuh kita dan kita lebih enak. Nah hari ini Tuhan mau kita lepaskan genggaman-genggaman kita akan hal-hal yang sifatnya akan duniawi. Tetapi kita mulai memegang Dia karena Dia memegang kita. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengucap syukur untuk kesempatan ini. Kembali saya katakan selamat hari Paskah, selamat hari kebangkitan Kristus Yesus Tuhan. Jangan takut untuk menderita akan Dia karena Dia sudah menang pertandingan-pertandingan yang akan kita lewatin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk teman-teman saudara-saudaraku yang ada di Solo. Aku berdoa Tuhan, mari Engkau lindungi setiap daripada jemaat-Mu MDC Solo di bawah pengembalaan Pastor Michael Razi bersama istri dan keluarga. Aku minta Tuhan berkat-Mu turun atas tim leadership untuk tim mereka yang melayani Tuhan. Biar hari-hari ini kita belajar berserah. Kami belajar untuk tidak mengambil kontrol, tetapi kami mengambil satu keperserahan, surrenderness to God, so that the Lord will give us His power of His resurrection power. Terima kasih Tuhan Yesus, aku memberkati jemaat-Mu di MDC Solo. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. God bless you, Tuhan berkati. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan untuk saya bisa membagikan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati. Saudara, pada pagi hari ini kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, doakan untuk keselamatan jiwa-jiwa di kota Solo. Yang kedua, doa untuk wabah corona biar akan segera berakhir. Yang ketiga, doakan untuk kesehatan, kesembuhan jemaat dan agar terhindar dari virus corona. Yang keempat, doakan untuk kota Solo dan para dokter dan pekerja medis. Dalam mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa di kota ini. Tuhan, lawat mereka, jamah mereka ya Tuhan. Dan mereka boleh mengenal Engkau, mereka mengalami pertobatan, kenalkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, mereka mengakui ya Tuhan bahwa Engkau Allah, Juru Selamat mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau lawat mereka dalam nama Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk wabah corona biar akan segera berakhir. Kau lenyapkan di dalam nama Yesus segala wabah virus corona ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau Allah yang sanggup Tuhan, Allah yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, untuk kesehatan dan kesembuhan jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan jamah mereka ketika kami berdoa.
Mereka disembuhkan oleh Engkau ya Tuhan, oleh kuasa bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Mereka mengalami kesehatan, mereka mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah mereka Tuhan terhindar dari virus corona daripada jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Karena Engkau melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami hanya berdoa berharap kuasa-Mu ya Tuhan di dalam nama Yesus atas setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kota ini mana kami tinggal. Tuhan lawat kota ini Tuhan. Jamah kota ini di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk pejabat yang dari kota ini juga Tuhan, jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk para dokter dan tenaga medis di kota ini ya Tuhan. Tuhan jamah mereka di dalam nama Yesus, sertai mereka untuk menangani virus corona ini ya Tuhan. Supaya setiap pasien-pasien yang ada Tuhan dapat sembuh di dalam nama Yesus. Karena Engkau memimpin hidup mereka ya Tuhan. Para dokter dan tenaga medis ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan melihat kuasa-Mu melalui para dokter dan tenaga medis. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah Paskah. Saya yakin hidup saudara akan bertumbuh dari firman Tuhan yang telah disampaikan. Oleh karena itu kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah dengan hikmat dan memahami kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa biar firman Tuhan masuk di dalam hidup kami, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Kami bersyukur untuk hal itu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan daripada Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Biarlah semuanya itu mengalir dalam hidup saudara sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Maranatha, yang percaya berkata, amin.